17 Januari 2014, saya terjadwal khutbah dan imam sholat Jumat di Masjid Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Sampai di lokasi, yang saat itu Jakarta turun hujan deras dan banjir, saya disambut oleh Pas Pampres dan Pas Pampres mengatakan, "Maaf Ustadz Agus, Bapak tidak menjadi khotib dan imam sholat Jumat hari ini, karena hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan sholat Jumat di tempat ini." Saya katakan siap, insya Allah semuanya baik. Tapi kemudian Pas Pampres mengubah keputusannya, dia mengatakan, "Ustadz Agus, khotib Jumat dari istana, imam adalah Bapak." Saya mengatakan siap. Nah, sebelum sholat saya saksikan betul bagaimana masyarakat menyambut presidennya, mencium tangannya bolak-balik, membungkukkan tubuhnya kepada Presiden SBY. Nampak cermin orang memuliakan pemimpin. Tapi saya tidak melakukan itu kepada Pak SBY. Ketika beliau ada di depan bersama saya di saf paling depan, saya tidak berdiri, saya tidak mencium tangannya, saya tidak membungkukkan badan saya, tapi saya cukup mensenyumkan beliau dan beliau pun tersenyum kepada saya. Dan ba'da sholat kemudian kami bertemu cipika-cipiki dan beliau mengatakan, "Terima kasih Ustadz Agus, terima kasih Pak SBY." Karena pada waktu itu di Januari 2014 itu ada jabatan kali kedua dan akan berakhir. Terima kasih Pak SBY. Apakah begitu cara kita memuliakan pemimpin? Agus Supriyatna YouTube channel mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaika abdun." Rasul berkata, "Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan tetap taat walaupun orang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak." Hadis ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada beberapa poin penting tentang memuliakan pemimpin dalam hadis ini. Yang pertama adalah takwa. Takwa inilah yang menjadi dasar, menjadi pijakan, menjadi azas, bahkan tolak ukur kita untuk memuliakan pemimpin yang diawali dengan diri kita sendiri sebagai orang yang disebut dengan rakyat atau yang dipimpin. Takwa ini bukan hanya sekedar menjadi bekal, tapi juga menjadi kekuatan, menjadi kelapangan dada dan kesiapan menerima apapun yang berasal dari Allah dan Rasul atas memuliakan kita, atas cara kita memuliakan pemimpin. Dan hadis ini bahkan menyebutkan jika kita diperintah oleh seorang hamba sahaya atau budak, yang bisa jadi akan ada pemimpin yang memimpin kita, orangnya, kualitasnya, levelitasnya, kemampuannya, dan segala macam bisa jadi lebih rendah dibanding kita, atau mungkin saja akan muncul pemimpin yang kita benci, atau juga pemimpin yang sangat zalim dan menyakiti kita. Tapi apapun pimpin itu, dengan hadis ini tekankan adalah kita tetap menjadi orang bertakwa. Dan bagaimana perilakunya? Dengar. 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 Hendaklah mendengar itu lebih lama. Hendaklah mendengar itu lebih awal. Hendaklah mendengar itu lebih panjang dibandingkan kata-kata dan kalimat. Karena inilah rahasia takwa. Dia bisa menerima pemimpin siapapun dia, bagaimanapun dia. Karena apa? Letak kehormatan kita pada pemimpin dan juga kita sebagai rakyat adalah bukan pada kualitas, sekedar kualitas kita, kehebatan kita, ketampanan kita, kesuperan kita. Tapi Allah muliakan di antara kita dan juga pemimpin kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka inilah takwa betul-betul menjadi rahasia kekuatan, rahasia kesabaran, rahasia kelapangan jiwa dan kelapangan dada untuk menerima apapun perintah dari Allah dan Rasul, untuk memuliakan dan menghormati pemimpin di antara kita. Dan kalau kita lebih banyak mendengar, tidak banyak membantah, tidak banyak berkata-kata, pemimpin bicara 1, kita bicara 10, pemimpin berkata 100 kalimat, berkata 2000 kalimat, maka orang lebih banyak mendengar. Ini kemudian menjadi orang-orang yang taat. Apa arti taat? Mengikutinya. Bahkan Rasul pernah mengatakan pada para sahabat, Huzaifah al-Yamani telah menyampaikan, Rasul mengatakan akan ada muncul nanti setelah beliau adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjuknya,
tidak mendapatkan mereka mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah rakyatnya nanti akan muncul orang-orang yang hatinya berhati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Ketika Huzaifah bertanya bagaimana cara menghadapi pemimpin semacam itu, kata Rasul, tetap dengar dan taat. Dengar dan taat, meski dia menyakiti punggungmu dan mengambil hartamu. Dan kalau tidak dengan bekal takwa, dengan rahasia kekuatan ini, rahasia kesabaran ini, rahasia lapang jiwa dan hati ini, dan kesiapan memenuhi Allah dan Rasul dalam mentaati pemimpin, maka kita sulit menerimanya. Takwa, dengar dan taat akan menyelamatkan generasi-generasi sudahnya. Amarah kita kepada pemimpin, kebencian kita kepada pemimpin, ketidakpuasan kita kepada pemimpin siapapun dia, bisa tokoh politik, tokoh negarawan, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat lainnya. Kita tidak suka, kita bikin amarah, lalu kita menjatuhkannya, menggulingkannya, dan menurunkannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Maka pergantian pemimpin setelahnya ada pergantian pimpinan darah, bertumpah, saling membunuh, dan tidak pernah ada aman, tidak pernah ada kesejahteraan, kecuali kesusahan dan kepayahan. Maka dengarkanlah Allah memberikan perintah kepada kita, dan Rasul menuntut kita memuliakan pemimpin siapapun mereka, benci atau tidak, zalim atau tidak, berkapasitas atau tidak, walau dia hamba dan budak saya. Dengan bekal takwa ini, mari kita memuliakan mereka. Berat, iya. Tapi kalau kita merindukan pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membangun kesejahteraan, menimbulkan rasa aman, negeri ini bermartabat, berdaulat, dihormati, memimpin dunia, maka pesan Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memilih raja, memilih pemimpin dan penguasa atau pelindung badan manusia adalah dia akan sama dengan kualitas rakyatnya. Seakan-akan perbuatan rakyatnya cermin dari perbuatan pemimpin, raja, atau penguasanya. Jika rakyat adil, muncul pemimpin adil. Rakyat yang taat kepada Allah akan muncul pemimpin yang taat kepada Allah. Rakyat yang tidak zalim akan muncul pemimpin yang berkasih sayang. Rakyat yang tidak curang tidak akan muncul kecurangan pemimpin. Tapi kalau rakyat penuh dengan syahwat, penuh dengan amarah, penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kecurangan, maka wajar di tengah mereka akan muncul pemimpin yang berbuat kecurangan, memaksa, menekan, membebani, membuat penderitaan, air mata yang panjang dan darah yang mengalir, mungkin nyawa yang terbuang. Sesungguhnya kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka belajarlah untuk mengawali, memuliakan diri sendiri dengan takwa, mendengarkan diri kita, mau taat pada diri kita, memperbaiki diri kita. Maka semakin baik kita memuliakan diri kita sebagai pemimpin diri sendiri, maka akan semakin mudah kita memuliakan orang lain, pemimpin di antara kita, di tengah-tengah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.